Rina telah menikah selama 6 tahun dengan Arman, pria yang ia cintai sejak masa kuliah. Hidup mereka tampak harmonis, kecuali satu hal. Kehadiran seorang anak tak kunjung datang. Berbagai cara sudah ditempuh, pemeriksaan medis, pengobatan herbal, hingga doa-doa panjang di malam hari. Namun hasilnya selalu nihil. Tekanan datang dari keluarga besar Arman. Mertua Rina kerap melontarkan sindiran. Seakan-akan kegagalan memiliki keturunan sepenuhnya salah Rina. Luka itu semakin dalam, hingga membuat Rina merasa kecil di rumah sendiri. Dalam keputusasaannya, seorang tetangga membisikkan sebuah jalan yang jarang ditempuh. Kalau cara biasa tak mempan, pergilah ke Mbah Sastro. Banyak yang datang padanya. Katanya, bisa membantu perempuan yang sulit mengandung. Awalnya, Rina menolak. Ia takut. Namun rasa putus asa yang menekan hati membuatnya akhirnya memberanikan diri. Dengan diam-diam, tanpa sepengetahuan Arman, ia pergi ke rumah Mbah Sastro, seorang dukun tua di pinggir desa. Rumah itu remang dan penuh aroma kemenyan. Mbah Sastro menatap Rina dengan mata yang tajam, seolah mampu mengetahui semua isi hatinya. Kalau kau benar-benar ingin seorang anak, katanya lirih, ada syarat yang harus kau jalani. Jalan ini tidak akan mudah dan harus dirahasiakan. Rina menelan ludah, hatinya bimbang, tapi ia mengangguk. Ia rela menempuh jalan gelap itu demi satu impian, menjadi seorang ibu. Di rumah itu, Rina mulai menjalankan semua syarat-syarat dari Mbah Sastro, mulai dari mandi bunga hingga bersemadi dengan melafalkan mantra. Saat menjalani syarat itu, Rina hanya mengenakan kain putih tipis untuk membalutnya. Dengan kondisi kain basah, nampak Rina mulai kedinginan saat melakukan semedi itu. Dengan kondisi basah kuyup setelah mandi, Rina harus membaca mantra itu. Tubuhnya menggigil dan konsentrasinya mulai goyah. Meski dia mencoba bertahan awalnya, namun akhirnya dia tergeletak di sana. Namun, saat dia pingsan seolah dia sedang berada di sebuah kamar yang indah. Dengan dihiasi banyak bunga-bunga yang indah, dan di sana ada Arman suaminya yang telah menunggunya. Entah kenapa saat itu Rina serasa rindu sekali dengan suaminya, dan mereka akhirnya bersama di sana dengan penuh semangat kebahagiaan. Setelah beberapa saat, setelah Rina menyelesaikan tugasnya kepada suaminya, tiba-tiba Rina kembali sadar dan ternyata dia masih di rumah Mbah Sastro. Mbah Sastro pun sedang duduk tak jauh dari tempatnya. Mbah Sastro menyuruhnya untuk segera ganti pakaian kembali, karena syarat darinya telah Rina selesaikan. Bulan berganti dan keanehan mulai terjadi. Rina merasa tubuhnya berubah, mual di pagi hari, rasa lelah yang tidak biasa, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Akhirnya ia memeriksakan diri. Dokter menyatakan kabar yang selama ini ia nanti, Rina hamil. Air matanya tumpah bahagia. Arman pun bersujud syukur, dan keluarga besar menyambut kabar itu dengan sukacita. Untuk pertama kalinya, Rina merasa diterima kembali. Namun di balik kebahagiaan itu, Rina menyimpan rahasia yang kelam. Setiap kali ia menatap perutnya yang mulai membesar, wajah Mbah Sastro terbayang dalam pikirannya. Kata-kata dukun tua itu terus terngiang, anak yang kau kandung adalah titipan yang lahir dari perjanjianmu denganku. Rina merasa terjebak. Ia ingin menganggap anak itu sebagai buah cintanya dengan Arman. Tapi hatinya tahu, benih itu bukan milik suaminya. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan palsu. Arman memeluknya penuh kasih, tak pernah tahu pengkhianatan apa yang tersembunyi. Sementara Rina hanya bisa tersenyum getir, menanggung beban rahasia yang mungkin takkan pernah bisa ia ungkapkan. Di balik doa-doanya untuk kesehatan sang bayi, terselip rasa takut. Suatu hari nanti, apakah rahasia ini akan terbongkar? Rina mendapatkan apa yang ia inginkan, seorang anak. Namun ada harga yang harus dibayar.